Ibrahim ayat 8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, an-nasi yang harokatnya kasroh atau majrur. Lafal an-nas di mana saja? Di mana saja ya? Yang majrur, yang harokatnya kasroh, itu salah satu dari perawi Abu Amr, yaitu Ad-Duri, membaca dengan imalah. Jadi ada imalah itu disebabkan karena harokat kasroh. Di antaranya termasuk lafal an-nasi. Kemarin yang kita sudah sebut adalah absorihim. Itu karena rohnya harokatnya kasroh. Di mana sebelum roh ada alif, ya, ada alif, al-alif qabla roh mutatarrifah maksurah. Nah ini juga begitu, khusus lafal an-nas yang harokatnya majrur. Di mana saja? Misalnya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu salah satu contohnya. Jadi di mana saja berada. Ini dalilnya sebagaimana dikutip dalam Basyatibi wa fil kafiruna abiduna wa abidun wa khulfuhum fil nasi bil jarli hussila bil jarli hussila fil nasi bil jarli hussila. Jadi lafal an-nasi yang majrur atau harokatnya kasroh dibaca imalah. Ini ada wal kafiruna, itu masih ada hubungannya dengan bait sebelumnya, mana itu lafal dibaca imalah. Khusus yang membaca imalah hanya Ad-Duri. Mayyakulu, ini kita tidak termasuk karena yang membaca idgham bila gunnah setiap ada nun sukun bertemu dengan ya atau bertemu dengan wawu yang mestinya idgham bi gunnah oleh falak dibaca dengan idgham bila gunnah. Tapi kita nggak menyentuh itu ya, yang kita baca nanti bukan hamzah, bukan qiraatnya hamzah. Amanna mad badal, ya, mad badal pada huruf hamzah terletak sebelum huruf mad. Ini Warash membaca dengan 3 wajah bacaan yang dikenal dengan salah satu badal. Di ayat ini ada 2 tempat mad badalnya, amanna dan al-akhiri wal yaumil akhiri. Ada 2. Jadi Warash membaca dengan 3 wajah bacaan qasr, tawasut, tul, yang dikenal dengan salah satu badal, ya, salah satu badal. Kemudian wabil yaumil akhiri al, ini lam ta'rif al yang bertemu dengan hamzah kotok. Hamzah kotok itu hamzah yang berdiri sendiri. Yang dimaksud di sini adalah yang tadi disebut madul badal, hamzah kotoknya kebetulan. Nah, ada lam ta'rif bertemu dengan hamzah kotok di mana saja berada. Termasuk al-akhiri, kemudian al-amwali, al-ardi. Ini contoh-contoh lain. Al-anfusi. Itu Warash membaca dengan an-naqal. An-naqal itu memindahkan harokat hamzah, harokatnya hamzah, harokat huruf hamzah ke huruf mati sebelumnya, yaitu lam. Wal yaumil akhiri. Jadi karena posisinya hamzah kotor ini ada juga ada mad badalnya, maka tidak mengurangi badalnya.
Jadi sekalipun dinakal tetap berlaku mad badal dengan salah satu badalnya. Wabil yaumil akhir satu dan wabil yaumil akhir tawasud. Yang ketiga wabil yaumil akhir. Ada 3 wajah bacaan ya untuk warosh. Wa ma hum bi hum bi mim jamak bertemu dengan huruf hidup yang mana huruf hidupnya bukan hamzah kotor. Ini kemarin masih ingat Bapak Ibu, kalau dalam buku ini masih ada keterangan kolon membaca dengan 2 wajah bacaan bisukuni mimil jam'i dan wasilah, sukun mim jamak dan silah. Adapun Ibnu Katsir membaca dengan silah, 1 wajah bacaan saja. Al-Baqun imam qiraat lainnya membaca dengan sukun. Ya. Ada dalil yang kemarin sudah kita uraikan, wasil dhammami mil jam'i qabla muharrakin hirokan. Hirokan dal itu rumusnya Ibnu Katsir membaca silah setiap mim jamak yang terletak sebelum huruf hidup. Wa qalun bi takhirihi, demikian juga kolon, tapi kolon bi takhirihi maksudnya membaca dengan 2 wajah bacaan. Boleh memilih sukun dan boleh memilih silah mim jamak. Nah, itu saja yang membaca. Yang perbedaan, sedang imam lainnya membaca dengan sukun. Kemudian ikhtilaf yang terakhir di mukminin. Ini hamzah mufrad. Ya, disebut dengan hamzah mufrad. Yang kebetulan hamzah mufradnya itu berupa hamzah sukun, hamzah sakinah, terletak di fa'il atau fa'lil kalimah, yang mana Warosh dan As-Susi. Jadi Warosh ini membaca ibdal hanya ketika hamzahnya ada di fa'lil kalimah. As-Susi juga sama. Bedanya kalau As-Susi nanti baik hamzah sakinahnya itu ada di fa'lil kalimah, ain lil kalimah, seperti misalnya lafal al-ba'sa'i, basa'i, itu As-Susi ya. As-Susi salah satu dari perawinya Imam Abu Amr. Kemudian yang di lam di kalimah misalnya faddarotum, As-Susi membaca faddarotum, jadi ibdal. Ini berbeda dengan Warosh. Kalau Warosh hanya hamzahnya yang terletak di fa'lil kalimah saja. Nah, itu kaidahnya Bapak Ibu. Perbedaan ini diharapkan hafal semuanya. Jadi sekaligus an-nas di mana saja berada dalam Al-Quran. Setiap ada an-nasi di mana sayaqulu sufaha'u minan nasi, sayaqulu sufaha'u minan nisi. Itu untuk bacaan ad-duri. Ya, oke. Amanna, mad badal, kita sudah ketemu mad badal pada pertemuan sebelumnya. Di mana saja berada yang membaca dengan salah satu badalnya Warosh saja. Al-akhiri, lam ta'rif, yang membaca bin naql juga Warosh. Jadi dominasi ini Warosh ini. Sudah jelas Bapak Ibu ya untuk faedah yang ada di ayat 8 surah Al-Baqarah. Kalau kita contohkan misalnya untuk bacaannya kolun, ada 2 wajah kan ini nanti, sukun mim jamak dan silah mim jamak. Nah, kebetulan dalam buku tersebut sudah ada
matrik tentang kaidah lam ta'rif. Kaidah lam ta'rifnya halal wasli wal waqfi, waras baik ketika wasal maupun ketika waqaf ini membaca dengan nakal. Nah, sedang yang lainnya ini adalah bacaan khalaf dan khalad. Salah satu dari keduanya ini adalah perawi dari Imam Hamzah. Saya nggak menjelaskan itu, tapi sekedar pengetahuan untuk Bapak Ibu. Nanti hanya Bapak Ibu praktek pada bacaan Qalun dan Waras, Ibnu Katsir, Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr dengan masing-masing perawinya. Untuk selanjutnya praktek, ini kita mau dengar.